Shalom. Jumpa lagi di program Kusapa. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, yang selalu menuntun kehidupan kita. Saat ini kita ada di program Kusapa, mengawali program Kusapa saat ini. Kita buka dengan doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami terus bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terus menuntun kami sehingga masih ada sampai saat ini dalam keadaan sehat kuat diberkati Tuhan. Dan kami terus bersyukur kami boleh lagi dijumpakan dalam program Kusapa. Dan saat ini Bapa, kami akan memulaikannya. Kami butuh tuntunan daripada Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga program Kusapa ini boleh berjalan dengan segala baik dari awal sampai selesai. Dan kami terus memohon Engkau urapi Bapak Pendeta Armando Lekes STH yang akan menjadi pemberi materi di malam hari ini. Biar kasih sayang Tuhan menuntun dia, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan semuanya berkenan kepada Tuhan, dan semua yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami semua diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mengerti apa yang akan kami dengar sebentar dan kami mampu lakukan itu dalam hidup ini. Kami akan buka program Kusapa di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan membaca dalam kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul Hasil Pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang materi dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Armando Lekes STH. Dan setelah pembahasan kita akan berdiskusi. Jikalau majelis dan juga jemaat yang ingin bertanya kepada Bapak Pendeta, nanti dipersilakan sebentar. Dan saat ini kami persilakan kepada Bapak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
di kesempatan ini kita sangat mengucap syukur oleh karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan memperjumpakan kita sekalian dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Dan materi yang diangkat yang akan kita bahas bersama dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tema yang diangkat di sini ialah bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Bermegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar megah artinya tampak mengagumkan, gagah, kuat dan masyhur. Bermegah artinya membanggakan atau membesarkan. Pembenaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membenarkan. Dihubungkan dengan teologi Kristen, pembenaran adalah tindakan Allah menghapuskan kesalahan dan dosa manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sedangkan pendamaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan di situ ialah peleraian, penengahan, dan penenangan. Latar belakang kitab Roma, penulis kitab Roma ini adalah Paulus, seorang rasul yang memberitakan Injil Kristus. Ia lahir di Tarsus. Waktu penulisan, Paulus menulis di Korintus sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi. Dan kitab Roma ini ditujukan kepada semua orang Kristen, baik Yahudi maupun non-Yahudi yang tinggal di Roma. Kota Roma didirikan tahun 753 sebelum Masehi. Latar belakang kitab Roma, terbentuknya jemaat Roma. Paulus belum pernah ke Roma. Jemaat ini terbentuk dari orang Yahudi yang menjadi percaya pada Yesus melalui peristiwa ketuangan Roh Kudus di perayaan Hari Pentakosta. Mereka menyebarkan Injil sewaktu mereka kembali ke Roma, sehingga gereja semakin bertumbuh dan berkembang pesat. Isi pokok surat Roma, dalam surat Roma, Paulus dengan berani menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bandingkan dalam Roma pasal 1 ayat 16. Maksud penulisannya, jemaat di Roma terdiri atas orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi terus menaati hukum Taurat, tetapi orang Kristen non-Yahudi tidak menaatinya. Di sini bukan soal taat dan tidak melakukan hukum Taurat, tetapi bagi Paulus yang terpenting ialah beriman kepada Yesus melalui karya penebusannya supaya jemaat dibenarkan di hadapan Allah. Pembahasan teks Alkitab. Paulus memberi pemahaman tentang hidup berdamai dan diperdamaikan dengan Allah. Dalam uraian pasal 5 ayat 1 adalah kunci teologi Paulus. Tidak ada harga yang dapat membayar dan menebus manusia dari belenggu dosa. Hanya ada satu cara, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 diuraikan di situ bahwa inisiatif Allah untuk memperdamaikan manusia dengan memberi anaknya yang tunggal, mati dan bangkit dalam karya penebusannya. Lewat karya itulah manusia diperdamaikan dengan Allah.
Diperdamaikan berarti kita berdamai dengan Allah. Melalui penebusan Yesus, hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Tetapi realita yang ada sekarang ini bahwa ketika kita sudah diperdamaikan, tapi terkadang kita tidak mau berdamai dengan orang lain. Ketika kita sudah hidup dalam damai sejahtera, tapi kita tidak mau menghadirkan shalom di tengah kehidupan sesama kita. Bagi Paulus, jikalau orang Kristen sudah menyadari bahwa mereka diperdamaikan dengan Allah lewat pengorbanan Yesus, maka mereka harus yakin dan percaya. Jikalau Kristus adalah jalan, maka hanya dengan iman atau percaya kepadanya, semua orang akan menikmati kasih karunia atau semua orang menikmati keselamatan. Karya Kristus merupakan dasar yang menentukan benar atau tidaknya manusia di hadapan Allah. Melalui pembenaran, hubungan Allah dengan manusia dipulihkan kembali. Bukan lagi hukum Taurat yang menjadi prioritas, melainkan karya Kristus. Sebab itu patutlah semua orang bermegah, bukan untuk memegahkan diri sendiri, tapi bermegah karena Tuhan telah membenarkan kita oleh iman. Paulus memberikan suatu gambaran bahwa orang percaya bukan hanya bermegah karena dibenarkan oleh iman, tapi dia juga mengingatkan mereka untuk bermegah dalam penderitaan. Penderitaan di dalam Kristus adalah hal yang normal. Umat Tuhan akan diperhadapkan dengan kesukaran, penderitaan, kesengsaraan, serta kesulitan hidup. Bagi Paulus, Allah sedang memakai kesulitan untuk membangun karakter rohani. Sebab itu, jangan lemah karena kesengsaraan di dalam Kristus akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, di mana pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Berbeda ketika kita berharap kepada manusia, karena pada prinsipnya berharap kepada manusia, manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan, karena kasih-Nya telah dicurahkan kepada semua orang percaya melalui pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya, kita melihat di sini ternyata Paulus menegaskan kembali tentang bagaimana kasih Allah melalui pengorbanan Kristus yang mati untuk dosa manusia. Ia mau umat Tuhan mengingat bahwa semuanya diselamatkan dari murka Allah, di mana orang-orang durhaka diselamatkan melalui Kristus. Orang durhaka yang dimaksudkan adalah orang yang masih melakukan pemberontakan di hadapan Allah. Dia menjelaskan lebih terperinci tentang manusia yang bebas dari murka Allah lewat ungkapan kata masih berseteru diperdamaikan dengan Allah lewat peristiwa kematiannya. Sedangkan yang masih berseteru diperdamaikan, apalagi yang sudah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan hidupnya melalui iman pada Yesus. Nah, saudara-saudaraku, dan di kesempatan ini kita masuk dalam makna dan implikasi firman. Jangan bermegah karena kebaikan yang kita perbuat. Sebab perbuatan baik tidak menjamin kita diselamatkan Allah. Tapi bermegahlah karena kita dibenarkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus. Dan yang berikut, sesungguhnya kita sebagai umat manusia, kita tidak layak, kita tidak pantas di hadapan Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, kita telah
dibenarkan, didamaikan, dan diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Kesengsaraan, penderitaan, serta kematian dan kebangkitannya. Karena itu, hiduplah dalam karya selamat yang dianugerahkannya untuk selalu membawa damai sejahtera dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bagi banyak orang. Keselamatan diperoleh dengan cuma-cuma. Keselamatan yang diperoleh dengan gratis melalui pengorbanannya. Keselamatan diperoleh bukan hasil usaha pekerjaan manusia, tapi karena inisiatif Allah. Jangan menyalahgunakan karya selamat yang Dia beri untuk kita. Jangan hidup dalam dosa lagi, tapi mulailah hidup baru bersama Tuhan. Dan yang berikut, hendaklah kita hidup dalam kebenaran, sebab hidup kita hanya karena pembenaran dari Allah. Maka sebagai hasil pembenaran, lakukanlah kebenaran dalam kehidupan yang kita jalani di tengah tugas dan tanggung jawab, di tengah kepelayanan. Berikut, bersukacita dan tetap terus bersyukur kendati pun ada dalam penderitaan dan persoalan hidup. Tetapi melalui penderitaan kita tahu bersama bahwa Allah di dalam Yesus telah memakai penderitaan, kesulitan serta persoalan hidup untuk membangun karakter rohani kita. Itu adalah proses pemurnian iman, supaya iman kita semakin diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Karena itu teruslah berpengharapan hanya pada Yesus, agar dapat bertahan di tengah kesulitan hidup. Dan yang berikut, jangan kalah terhadap kesukaran. Ingat, orang yang tahan uji memiliki pengharapan yang besar di dalam Kristus. Sebagaimana dalam janji kebenaran firman-Nya, bahwa Allah yang berkuasa adalah Allah yang bertindak mengubah hati manusia. Jangan menyerah, percaya dan tetap terus berdoalah senantiasa. Demikian pembahasan materi kita di kesempatan ini yang diangkat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Shalom. Damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pembenaran sebagaimana yang telah kita dengar tadi, saya ingin lebih meminta untuk lebih dijelaskan, yaitu sehubungan dengan yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 16, di mana di situ tertulis bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kemudian juga dengan Roma 5 ayat 1 menyatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Roma 5 ayat 1. Jadi kedua ayat ini menunjukkan bahwa pembenaran adalah tindakan hukum Allah. Nah, bagaimana saya ingin lebih perjelas bagaimana dengan tata cara atau kehidupan kita sebagai umat percaya pada saat ini. Terlebih ada sedikit kekurangan pengertian mengenai bagaimana itu beriman dan beragama. Apa beda itu orang beragama dan orang beriman? Jadi mohon penjelasan lebih dalam. Terima kasih atas perhatian. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Penatua kolom 1 tentang pembenaran Allah. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan pembenaran Allah bahwa
kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi karena iman kita dibenarkan oleh Allah. Karena iman kita diselamatkan oleh Allah. Namun sebaliknya, ketika kita tidak beriman, maka kita tidak akan dibenarkan oleh Allah. Ketika kita tidak beriman, kita tidak akan diselamatkan oleh Allah. Jadi sungguh jelas di sini bahwa kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh iman bukan karena perbuatan baik kita sebagai umat manusia, bukan usaha, bukan pekerjaan kita manusia, tetapi melalui iman percaya kita, kita diselamatkan oleh Allah. Melalui iman percaya kita, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari umat manusia. Jadi sebagai respon iman kita atas ucapan syukur dalam karya Allah melalui mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia dalam karya penyelamatan, maka sebagai ungkapan syukur kita, wajib bagi kita untuk meresponnya dengan perbuatan baik, dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam sikap dan perilaku sebagai ungkapan syukur kita atas pengorbanan Kristus bagi kita. Dan kita jangan bermegah dengan perbuatan baik yang kita lakukan, sebab perbuatan baik sesungguhnya tidak menjamin keselamatan, tetapi keselamatan adalah anugerah, kasih karunia, pemberian Allah secara gratis, secara cuma-cuma. Karena itu sebagai ungkapan syukur kita diajak untuk tetap terus berbuat baik di dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan. Karena iman bagian kehidupan orang percaya. Karena melalui iman kita akan dibenarkan di hadapan Allah. Mungkin itu jawaban. Bukan pertanyaan, tapi merespon apa yang tadi dipertanyakan oleh Bapak Penatua, bahwa beriman dan beragama, begitu kan Pak? Nah, kalau untuk saya, pemahaman saya untuk beriman dan beragama itu berarti orang bisa saja pindah agama manapun yang dia suka. Habis di satu dia pindah lagi di lain. Tetapi kalau iman berarti dia sudah memiliki komitmen yang kuat. Kalau dia orang Kristen, dia pasti percaya, dia beriman kepada Yesus yang tentu saja tidak bisa ditawar-tawar lagi karena sudah memiliki komitmen. Sehingga itu disebut iman karena kebenaran yang dia percayai. Sedangkan untuk beragama belum tentu dia memiliki iman. Seperti yang orang tahu bahwa beragama itu ada bermacam-macam kan, orang beragama di Indonesia ini. Dan tentunya orang sebagai agama Kristen, orang sudah memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Masih belum ada. Saya ingin bertanya Bapak Pendeta. Jadi yang pertama terkait dengan mungkin kepercayaan orang itu berbeda-beda, tapi ada banyak sekali sekarang aliran-aliran yang sudah tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cara kita mempertahankan beriman kita kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan di zaman modern saat ini, terlebih khusus untuk kita jelaskan kepada anak sekolah minggu, pemuda dan remaja. Itu yang pertama. Yang kedua, keterkaitan dengan keselamatan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa orang bisa selamat yang artinya orang bisa masuk surga bukan karena perbuatan baik. Tapi ketika ditanyakan kepada orang Kristen, untuk saat ini masih banyak yang belum yakin masuk surga. Karena ada yang menyampaikan kita belum cukup baik, kita belum cukup mampu untuk bisa masuk surga. Nah, jadi mungkin disampaikan bahwa kalau menurut kami bahwa orang bisa masuk surga itu yang pertama adalah percaya dulu. Dan kemudian untuk perbuatan baik
itu adalah kita untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Jadi mohon pendapat Bapak Pendeta terkait dengan hal ini. Mungkin Ya, jadi pertanyaan dari Ibu Penatua, anak sekolah minggu, bagaimana mempertahankan iman atau keyakinan kita kepada Yesus Kristus kepada semua orang di tengah dunia ini. Bagi saya, untuk mempertahankan ajaran Yesus menjadi tanggung jawab bersama, yaitu memberitakan Injil Kristus. Kita memberikan pemahaman yang benar kepada setiap orang. Artinya bukan hanya saja kaum Kristen, tetapi agama-agama yang lain juga. Kita memberi pemahaman yang benar dengan ajaran Kristus, supaya ketika orang dapat memahami dengan benar ajaran Kristus, mereka sendiri pasti akan mempunyai pandangan yang benar juga tentang ajaran kita. Jadi itu alasan kita mempertahankan ajaran Kristen melalui pemberitaan kita kepada setiap orang, bukan hanya saja di tengah jemaat, tetapi orang-orang yang kita jumpai, supaya ajaran Kristen tetap kita pertahankan, ajaran Yesus tetap terus berkesinambungan ketika kita mau terus-menerus menyampaikan pemberitaan Injil. Dan setiap agama di dunia ini, mereka mempunyai pandangan bahwa dengan perbuatan baik dapat diselamatkan. Tetapi ajaran kita dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia Tuhan, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena usaha kita, pekerjaan kita, atau apapun yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan keselamatan di dalam Kristus. Tetapi hanya oleh iman, percaya dan keyakinan kita kepada Kristus lah. Jadi Yesus meminta kita hanya percaya, berserah kepadanya, agar kita memperoleh keselamatan yang dianugerahkannya melalui pengorbanan Kristus bagi kita. Mungkin itu bisa juga ditambahkan atau dilengkapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Singkat saja, cuma ingin cari satu pemahaman yang jelas. Ingin saya tanyakan mengenai iman kepada Pak Pendeta ataupun kita semua. Ingin saya tanyakan adalah, apakah gemim itu menyelamatkan, atau apakah kita harus ada di gemim baru ada perasaan selamat? Atau apakah bedanya jika kita ada di denominasi gereja yang lain? Jadi jangan supaya karena seakan-akan ketika ada saudara atau teman, kolega kita berpindah ke seberang, kadangkala kita terlalu menghakimi, terlalu menjudge bahwa dia mungkin tidak akan selamat. Jadi apakah seperti itu? Kalau memang bukan pemahaman seperti itu, berarti kalau nanti toh seandainya suatu saat ada di antara kita yang berpindah ke denominasi gereja yang lain, berarti mungkin itu tidak disalahkan, karena dasar pun kita itu adalah sama, Alkitab. Yakin juga di tempat itu juga mengajarkan hal yang sama tentang iman kepada Tuhan. Mungkin demikian Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Makin asik ini diskusi ini. Apalagi apa yang dinyatakan oleh Bapak Diaken tadi, Kang, Pak Fani.
Itu memang luar biasa itu. Kalau nyendak di gemim, nyendak mau selamat. Itu sama dengan yang udah bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi terima kasih. Nah, sekarang Pak Enci Inek bilang tadi toh. Jadi orang tatu percaya dulu baru selamat. Bukan karena perbuatan baik kong selamat kan Ci. Tapi inilah ada di Yakobus 2 ayat 26. Dia mengatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mohon penjelasan pendeta mengenai Yakobus 2 ayat 26 yang mengatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang sebagai orang percaya dulu baru selamat. Bukan karena perbuatan kong selamat. Kalau ada perbuatan kong selamat itu cuma orang kaya semua yang masuk surga. Orangnya enggak, mau bayar. Tapi secara alkitabiah mungkin Pak Pendeta boleh dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Diaken Fani, apakah gemim menyelamatkan atau denominasi gereja, baik gereja Advent, Pantekosta, Katolik menyelamatkan? Dalam pandangan saya, semua gereja tidak menyelamatkan, hanya iman yang dapat menyelamatkan. Jadi entah kita berpindah ke gereja lain, tidak yang menjadi dasar kita diselamatkan bukan karena gerejanya, tetapi keyakinan dan iman kita kepada Kristus. Bukan berarti abis ini orang mau langsung pindah gereja atau berpindah ke denominasi atau ajaran lain, tidak. Tetapi bagi saya tidak penting kita pindah nominasi gereja, tetapi yang penting bagaimana iman kita tetap terus melekat kepada Kristus, Sang Pemilik hidup ini. Dan pertanyaan yang berikut, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita mempunyai iman, sikap iman itu harus diwujud nyatakan melalui perbuatan yang menyenangkan Allah, yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku yang memuliakan Tuhan. Jadi perbuatan itu bagaimana kita ambil bagian dalam kesetiaan persekutuan beribadah, kedekatan kita kepada Allah melalui doa, saat teduh, mendengarkan firman, dan melakukan setiap ajaran-ajaran Kristus. Itu bagian perbuatan yang nyata. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi iman tidak berguna kalau kita tidak barengi dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Allah. Artinya kehidupan kita sebagai orang percaya harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi siapa saja orang-orang yang kita jumpai, kita menjadi berkat supaya iman kita dilihat oleh orang banyak melalui perbuatan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami bukan memberikan pertanyaan, tetapi memang menggelitik ketika di tingkat-tingkat kita sebagai pelayan khusus, bahkan dalam mengerjakan kerja pelayanan masih ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang perlu kita ingat bahwa kita sebagai orang percaya, orientasi kehidupan kita bukan cuma di dunia ini, tapi orientasi kehidupan kita itu di ending, ya. Setelah kita hidup di dunia ini, sehingga otomatis kepastian yang kita akan peroleh dalam keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus.
Jangan orang hanya berpikir, oh di dunia ini, hidup yang fana ini, ya toh, apakah orang kegiatan selama orang berada di dunia ini itu akan menjamin orang akan masuk kepada surga itu, atau orang mungkin di neraka? Karena apa? Selama di dunia orang hidup dusta, tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kehidupan kita ketika kita berada di dunia ini, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Orang hidup dalam tujuan kita pada kekekalan nanti, kekekalan ke surga yang baka, dan itu hanya kita peroleh lewat Yesus Kristus. Ya, mungkin itu bisa kami tambahkan, sehingga tujuan kita hidup di dunia ini itu kan nanti akan ada kematian. Tetapi kematian bukan menghentikan semuanya, tetapi setelah kematian itu ada kekekalan, dan itu yang orang tujuan utama. Bukan hal yang lain. Orang ingin bersama-sama di surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Iya, yang pasti Gemim tidak menyatakan bahwa dalam Gemim itu pasti selamat. Tetapi Gemim mengabarkan bahwa di dalam Yesus Kristus pasti keselamatan itu ada. Terima kasih. Kasih. Ya, terima kasih. Dari apa yang kita sampaikan tadi, maka kita menemukan di sini adalah persoalan-persoalan teologis, dogmatis yang menjadi pergumulan gereja, termasuk juga pergumulan gereja saat ini. Karena itu ajaran Paulus, secara khusus surat Paulus kepada jemaat di Roma, itu banyak memuat hal-hal yang dapat kita pahami, pemahaman teologis yang sangat dalam, terutama berkaitan dengan pembenaran, pendamaian, dan keselamatan. Jadi bicara tentang pembenaran, pendamaian, keselamatan itu adalah bicara tentang pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dikatakan Paulus secara khusus dalam Roma pasal 5, ketika kita masih berdosa pun kita sudah menikmati karya selamat Tuhan. Karena itu boleh dikatakan seperti ini, kalau boleh saya katakan, yang dari atas, yang datangnya dari Allah, inisiatif dari Allah, pembenaran, pendamaian, keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan tidak ada nama lain. Karena itu dalam teologi gereja kita mengenal istilah sola fide. Karena iman kita diselamatkan. Sola gratia, karena anugerah kita diselamatkan. Dan sola scriptura, karena keyakinan kita membawa firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi dari hal-hal yang seperti itu, maka di dalam dan melalui Yesus Kristus, jawaban kita inilah yang dikatakan oleh Paulus iman. Tetapi orang beriman pun bukan karena dirinya beriman, tetapi sekali lagi karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi karya selamat yang datang dari atas, di dalam dan melalui Yesus Kristus dijawab oleh iman kita orang percaya, bukan dengan perbuatan kita. Tetapi karena keyakinan kita sudah selamat, maka perbuatan kita harus menunjukkan perbuatan yang meyakini bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain. Karena itu kalau kita mengatakan bahwa orang bisa beragama tetapi belum tentu dia beriman. Tetapi orang yang beriman juga beragama. Tetapi
saya berharap bahwa ini tidak hanya dalam satu permukaan saja, tetapi beriman sekali lagi pekerjaan Roh Kudus dalam penghayatan yang dimulai dari hati yang percaya. Yang sekarang soalnya adalah banyak orang Kristen mulai meragukan siapakah Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang kita yakini, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Dan Paulus mau termasuk di jemaat di Roma, dia hendak menegaskan kembali. Karena itu dikatakan keselamatan itu anugerah, karena kasih karunia diselamatkan. Dan itu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena itu bagi kita gereja Tuhan masa kini, saya tidak mau bicara tentang merek gereja. Merek gereja macam-macam. Tetapi orang percaya kepala gereja adalah Kristus dan kita adalah tubuh Kristus. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Kristus gereja dari segala abad dan tempat, ini hanya kita yakini kita mengalami keselamatan secara total holistik dalam pekerjaan Kristus. Karena itu Kristus menempati, kalau boleh saya katakan, tempat yang terutama. Segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja, adalah Juru Selamat kita. Karena itu mari terus belajar dari teologi Rasul Paulus. Kadang-kadang sulit memahami dengan baik, tetapi selalu diyakini bahwa pembenaran, pendamaian, keselamatan sekali lagi dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan bukan di dalam nama lain. Karena itu kita disebut gereja karena kita percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta, Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa sharing, terlebih khusus Bapak Pendeta Armando Lekes STH yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan dalam kegiatan Kusapa saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya dikembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menutup acara program Kusapa di saat ini, dan doa akan dibawakan oleh Enci Lucy Mamangkei. Dan mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal, Engkaulah Yesus Tuhan yang adalah guru kami yang terbaik. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di surga, di kesempatan yang indah dan mulia ini. Kami lagi boleh berada dalam Kusapa untuk pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dituntun lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa di surga, berkatilah kami semua lewat firman yang boleh kami dengarkan tadi. Bahkan kami boleh bersama-sama mendiskusikannya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Karena kami percaya dengan kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, maka kami akan tetap menjadi kuat berpegang pada hanya Yesus saja yang adalah keselamatan di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Kami pun berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Armando Lekes STH, yang sudah membawakan materi untuk Kusapa di saat ini. Untuk itu Bapa di surga, Engkau lebih mengenal hamba-Mu Bapak Pendeta ini. Biarlah Tuhan selalu memperlengkapi kehidupannya. Tuhan selalu menolong, melindungi dia, bahkan menganugerahkan dia kemampuan, kekuatan dan kesehatan, hikmat surgawi-Mu. Sehingga Bapa di surga dalam keberadaan kehidupannya sebagai hamba pelayan Tuhan, Roh Kudus Tuhan selalu berkuasa dalam kehidupannya. Berkati keluarganya Tuhan, Ibu Pendeta bersama dengan anak-anak. Biarlah kasih dan sayang Tuhan, rahmat Tuhan selalu melingkupi kehidupan keluarga Bapak Pendeta Armando Lekes.
Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga kekal untuk selama-lamanya. Kami semua yang boleh hadir di saat ini, biarlah Tuhan terus perlengkapi kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu yang akan membimbing kami, menuntun kami sebagai umat yang percaya kepadamu untuk tetap teguh di dalam iman percaya kami hanya kepada Engkau, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami hanya bawa nama Tuhan yang adalah satu-satunya Juru Selamat hidup kami. Terpujilah namamu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami pun akan berpisah dari tempat ini. Berkati kami, tuntun penyertaan Tuhan untuk kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keselamatan yang daripadamu. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur yang kami bawa hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah rangkaian acara program Kusapa di saat ini boleh berjalan dengan begitu indah. Kita percaya Tuhan hadir menyertai kita di setiap waktu. Dan untuk mengakhiri acara ini kita dengarkan ucapan terima kasih yang nanti disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pelayan Anak Gemim Betania, Enci Ike. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, tentunya menyampaikan banyak terima kasih buat seluruh anggota jemaat pelayan khusus yang sudah boleh ada bersama-sama dalam program Kusapa.